Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini malam yang luar biasa, terutama bagi saya pribadi. Sebenarnya saya gugup ini, saya grogi dari awal tadi. Saya ikutin dari teman-teman ini luar biasa. Ya, jujur kalau mau nangis, mungkin nanti malam saya bisa nangisnya ya. Untuk saat ini enggak dulu. Ya, jadi gini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Antoni Chin dan juga Pak Bram Setiawan, juga Dr. Sun Wifong, dan seluruh manajemen MGA yang benar-benar luar biasa, dan semua mitra-mitra saya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ya, dan seluruh keluarga MGA dimanapun berada. Ya, kita satu keluarga, yaitu keluarga MGA. Nah, di situ. Yang pertama, latar belakang saya memang sudah banyak yang menceritakan dan banyak yang tahu. 2 tahun yang lalu, saya dari pagi habis subuh sampai jam 12 siang itu memang kerja di sebuah rumah sakit daerah di Kulon Progo. Setelah itu, siang harinya saya parkir di depan Pasar Gudean Sleman. Nah, ini revisi Pak Bram ya, jadi di Sleman, Yogyakarta, bukan di Solo. Jadi itu kurang lebih selama 2 tahun. Nah, dan hari ini malam ini memang mohon maaf mungkin beberapa kali saya tidak mengikuti acara Zoom karena kesibukan dan di daerah saya memang sinyal susah. Jadi ada teman-teman yang minta pasang WiFi sebenarnya juga susah. Kalau mau ke rumah saya, mau bawa WiFi boleh. Itu juga saya pastikan susah. Jadi seperti itu. Dan malam hari ini saya di wilayah Wates, di tempat usaha mitra. Dan ini latar belakang ini sebagai kenangan. Ya, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu rumah saya seperti ini latar belakangnya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ya bisa bangun rumah, ya udah menghabiskan kurang lebih 400 juta, garasi muat 2 mobil, dan alhamdulillah bisa bangunin kolam renang buat anak saya. Jadi itu sekilas apa yang sudah saya rasakan. Nah, latar belakang saya memang tukang parkir waktu itu, dan waktu itu saya kenal dengan orang yang luar biasa juga. Beliau Bapak Nur Anwar. Terima kasih Pak Nur Anwar. Ya, beliau yang mengenalkan bisnis ini kepada saya. Sebenarnya beliau tidak mengenalkan. Jadi kalau mau terus terang ya, beliau tidak mengenalkan. Jadi beliau itu pintar juga. Karena beliau hanya meminta saya untuk pegang operator laptop. Nah, jadi awalnya di situ, pegang operator laptop. Ya, untuk sebuah acara seminar pertama di Yogyakarta. Nah, waktu itu terus saya ditemukan dengan Pak Aryo dan Bunda Eni yang luar biasa juga, top leader kita semuanya juga. Nah, gara-gara diminta untuk jadi operator laptop itulah, ya, saya hanya berpikir ini acara sebuah network, sebuah seminar, kok tidak ngomongin atau tidak bicarain masalah kalau bahasa Jawa itu ondol-ondol. Nah, ondol-ondol itu bulat-bulat. Nah, jadi kayak MLM. Nah, di situ saya berpikir dan kok hanya donasi aja. Nah, disitulah hati saya bergerak. Akhirnya okelah Pak Nur, saya siap. Dan biasanya jujur dulu saya kalau memang diminta untuk dibooking ya, untuk jadi operator itu memang ya mohon maaf memang ada harganya. Tapi waktu itu saya mungkin bikin kesepakatan dengan Pak Nur, ya udah join. Jadi saya nggak dibayar, tapi dibayar dengan join. Nah, akhirnya saya bergabunglah dengan MGA. Nah, awal menjalankannya, saya masih parkir. Saya terdaftar 24 April, saya masih parkir dan masih kerja. Nah, habis parkir itulah saya menjalankannya. Parkir saya sampai maghrib, jadi menjalankannya setelah sholat isya, baru saya menjalankan bisnis ini. Nah, dari situlah saya terus berpikir
Karena juga sebelum di MGE, saya juga dengan Pak Nur Anwar ini ada sebuah perusahaan juga, ya. Baru sebulan saya join di situ, saya mau jalanin karena saya udah lama banget, hampir 5 tahun tidak di bisnis network, ya. Akhirnya saya kerja itu. Nah, baru mau jalanin, Pak Nur sudah ke kacamata medis. Di situ saya memang tadi Pak Nur juga udah ngomong, saya sempat marah. Memang saya sempat marah, ya, sempat marah sama beliau. Dan akhirnya saya join, saya jalankan ini, dan yang luar biasanya juga, saya pun juga pernah kecewa dengan Pak Nur Anwar juga. Jadi mohon maaf Pak Nur, ya jadi itu. Dan hampir sebulan juga saya nggak menjalankan MGA ini, ya tidak menjalankan MGA ini. Tapi alhamdulillah ada sahabat saya, terima kasih Pak Trianto, ya, yang beliau mengatakan, Mas Juli, kamu mau jalan atau enggak, aku tetap jalan. Nah dari situlah saya berpikir, ya, berpikir bahwa ini bisnis kita sendiri, ini bisnis saya sendiri. Mau ada upline atau ada leader atau enggak, ini bisnis kita. Yang paling penting adalah kita lihat itu kalau jalan itu adalah pandangan ke depan dan ke bawah. Kadang-kadang lihat ke atas saja. Tapi jangan melihat ke atas terus. Kenapa? Karena kita bisa jatuh, tersandung. Yang paling penting dalam bisnis adalah pandangan ke depan adalah masa depan kita, impian kita. Nah, pandangan ke bawah adalah mitra-mitra kita. Itu yang perlu dilihat. Ya. Dari situlah saya tergerak lagi untuk menjalankan donasi ini. Dan terus terang saya bergabung dengan MGA dan mau join dengan MGA karena donasinya, bukan karena bisnisnya. Ya. Berjalan 3 bulan saya masih belum di hati, masih belum masuk di hati nih MGA. Ya. Kenapa? Karena saya belum bisa menyalurkan donasinya. Ya. Saya belum bisa menyalurkan donasinya. Dari situlah saya berpikir ini benar atau tidak donasi. Akhirnya di bulan Juni setelah Lebaran, ya, setelah Lebaran waktu itu saya mengadakan sebuah acara mom seminar waktu itu dengan ditemenin salah satu mitra saya yang luar biasa juga, ada Mas Bambang, ya, untuk membuktikan bahwa donasi ini benar-benar berjalan dan ini tidak bohong. Saya mengadakan acara seminar dan saya sedikit pun tidak minta support dari upline, leader ataupun perusahaan. Dan itu waktu itu saya menghabiskan uang gaji dari sebagai tukang taman di rumah sakit itu kurang lebih 1,5 juta, ya. Saya biaya sendiri untuk acara seminar dan alhamdulillah ada 6 anak yang terima donasi. Dari situlah saya terus putuskan per 1 Juli saya tinggalkan kerja di rumah sakit dan saya tinggalkan jadi tukang parkir. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin karena dengan uang 1,5 juta yang waktu itu saya keluarin, alhamdulillah sekarang hampir 1 M lebih yang saya dapatkan bonus total di titik 01 saya. Itu luar biasa. Ya. Disitulah awal-awalnya saya menjalankan bisnis MGA dan kenal dengan MGA. Nah, tantangannya tapi sebelum tantangan, tindakan-tindakan itulah yang membuat saya akhirnya menjadi mandiri. Ya, akhirnya saya menjadi mandiri dan saya tidak peduli ini leg besar atau leg kecil. Dan sampai sekarang insya Allah sampai kapanpun saya tidak pernah peduli ini leg besar atau leg kecil. Yang penting ini adalah mitra saya. Dan kadang bahkan bukan mitra saya dan beda jaringan. Kalau memang butuh bantuan, oke. Karena apa? Kita di sini mohon maaf, kita tidak ada namanya crossland. Karena kita satu keluarga, yaitu keluarga MGA. Itu yang saya inginkan. Nah, akhirnya saya mandiri dan akhirnya mempunyai tim yang solid, yang luar biasa, yang sekarang ada di seluruh Indonesia dan bahkan ada beberapa di luar negeri, mitra-mitra. Ya. Nah, terus tantangannya, nah ini mungkin Bapak Ibu
teman-teman rekan duta donasi mungkin berbeda juga dengan tantangan yang saya alami. Jadi di awal saya join yang pertama, saya memang tidak punya uang dan memang kesepakatan itu tadi ya, saya operator oke dijoinkan. Dan yang kedua, di saat saya mau nambah titik, saya harus jual motor dulu. Ya, saya harus jual motor kesayangan saya, ya. Saya jual untuk nambah titik. Terus yang selanjutnya di saat saya mau upgrade silver juga bermasalah juga. Kayak Mas Indra tadi menyampaikan. Alhamdulillah ada Pak Aryo dan Bunda ini. Dan alhamdulillah terima kasih. Dan alhamdulillah kami juga bisa upgrade silver. Intinya sebenarnya kami join itu dimulai dengan hutang. Intinya seperti itu. Karena memang benar-benar kami dari segi penghasilan memang benar-benar nggak ada. Terus yang kedua, tantangannya setelah saya resign dari pekerjaan, ya pekerjaan di rumah sakit dan parkir, alhamdulillah istri saya tidak merestui. Ya, dari awal join sampai saya keluar itu alhamdulillah istri saya tidak merestui. Dan bahkan setelah saya keluar tinggalkan pekerjaan itu hampir sebulan saya didiemin. Alhamdulillah tidak dikasih apa-apa juga. Itu tantangan saya yang terberat sebenarnya di situ. Tapi disitulah saya jadikan motivasi bahwa saya akan membuktikan bahwa saya bisa merubah hidup keluarga saya. Nah, jadi dari situlah tantangan dan alhamdulillah lagi setelah dapat motor belum juga istri saya merestui. Itu luar biasa, ya. Jadi itu tantangannya keluarga ya. Saya rasa teman-teman juga pasti mengalami tentang tantangan dari keluarga. Jadi bagi teman-teman yang dimana pasangannya, suami atau istrinya mendukung, manfaatkanlah motivasi dari mereka, ya, manfaatkan. Beruntung kalau keluarga Bapak Ibu teman-teman itu mendukung, itu beruntung sebenarnya, ya, satu sisi itu. Nah, di saat sudah dapat motor, istri belum merestui, ya. Baru setelah dapat mobil, alhamdulillah istri mulai terbuka dan alhamdulillah mulai juga mau menawarkan ke teman-temannya walaupun hanya sesaat. Dan sampai sekarang pun istri saya juga males untuk menawarkan. Itu kacaunya, repotnya di situ. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena saya tahu karakter orang itu berbeda-beda. Ya, 1000 orang pasti mempunyai 1000 karakter juga. Jadi kita juga harus pintar-pintar. Jadi tidak bisa kita juga memaksakan. Karena mitra kita bukan bawaan kita. Intinya saya hanya seperti itu. Terus tantangannya juga dalam awal-awal menjalankan bisnis MGA ini, bahkan sampai sekarang, itu banyak mitra-mitra saya. Contoh seperti Pak Trianto, ada Bang Tepu, ada Bang Raindra, ada Bu Lastri, dan ada Pak Taufik juga. Dan ada dari Ponorogo ini ada Pak Margo Widodo. Beliau-beliau itu adalah guru-guru saya sebenarnya. Dan beliau-beliau lebih hebat di bisnis network. Itu tantangan bagi saya sebenarnya. Sehingga saya juga harus mengikuti ilmu-ilmu beliau. Dan saya punya prinsip, saya harus belajar kepada siapa saja. Saya tidak memandang itu mitra, upline, atau crossline, itu saya nggak memandang. Siapapun kalau itu positif, saya pengen belajar dari situ. Dan alhamdulillah, tantangan yang saya alami, alhamdulillah membuahkan hasil. Ya, membuahkan hasil, semua reward alhamdulillah sudah tercapai. Walaupun hanya satu-satu, tapi yang 2 alhamdulillah Leontin dapat 2. Ya, tapi lainnya hanya satu-satu aja. Terus, nah yang sudah saya dapatkan di MGS sebenarnya banyak sekali. Yang pertama adalah silaturahmi, ya. Silaturahmi di MGA ini manajemen juga luar biasa dan teman-teman ini juga luar biasa. Karena saya punya prinsip bisnis nomor 2, yang pertama adalah silaturahmi. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting adalah silaturahmi. Itu hal yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Terus kalau dari
perubahan hidup, alhamdulillah benar-benar luar biasa. Alhamdulillah Senin kemarin saya bisa menambah mobil satu lagi, walaupun belum mobil impian saya yang tercapai, tapi dan alhamdulillah itu mobil juga mirip dengan impian saya, yaitu New All Honda City, ya, alhamdulillah. Dan bagi teman-teman ada yang bertanya, Mas Juli, kenapa ambil mobil lagi? Ya ini untuk keluarga, ya. Expandernya buat apa? Ya expandernya siapapun teman-teman kalau mau menjalankan bisnis ini butuh mobil dekat dengan saya, ambil aja nggak masalah. Karena itu memang expander untuk operasional, silahkan nggak masalah. Tapi kalau untuk yang Honda ini, nah itu tertentu aja yang naik nanti. Nah seperti itu ya. Tapi kalau expander silahkan kalau mau pakai. Ya, yang penting isi bensin sendiri, jangan minta saya juga ya, itu ya aja. Nah, jadi itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya tantangan ada. Saya yakin teman-teman semuanya akhir-akhir ini karena adanya pandemi ini mengalami tantangan yang luar biasa. Dan alhamdulillah ada salah satu solusi, yaitu lewat online, yaitu lewat Zoom meeting. Nah ini saya lihat juga membantu sekali. Dan di satu sisi saya harapkan teman-teman juga bisa memberikan solusi-solusinya kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti online, Zoom online, ya. Karena saya juga melakukan tidak hanya online. Alhamdulillah ini tadi juga saya ke Purworejo juga alhamdulillah closing, ya. Jadi ada strategi tersendiri di saat musim pandemi ini, ya. Ada strategi sendiri. Jadi tidak harus melakukan dengan online, tapi offline pun bisa kita lakukan, tapi dengan strategi yang lebih matang. Nah nanti kalau teman-teman memang pengen tahu strateginya seperti apa, bisa japri, ya, bisa japri saya beritahu gimana caranya agar tetap semuanya bisa berjalan. Karena apa, ya? Karena di bisnis ini banyak karakter. Ada orang yang bisa online, ada yang enggak. Ada orang kota, ada orang desa, ada orang pinter teknologi, ada yang gaptek. Nah kita sebagai leader juga harus adil. Nah disitulah ya, adil gimana kita memikirkan solusinya agar semuanya bisa jalan. Terus, nah yang terakhir untuk motivasi dan sharing, intinya saya harapkan pada teman-teman kita jalankan bisnis ini dengan benar, dengan rendah hati, tidak berbohong, apalagi membohongin member, ya itu jangan sampai, ya ikhlas saja, ya ada upline atau tidak upline, ada dolan atau tidak ada dolan, yang penting kita ikhlas menjalaninya, ya. Jadi seperti itu, dan lakukan bisnis ini dengan yang sudah diajarkan oleh MGI Club. Jalankan 5 langkah sukses dan juga jalankan 10 prinsip sukses, ya. Karena apa? Untuk menuju sukses itu 95% ditentukan oleh attitude kita atau etika kita. 5% itu hanya teknis di situ. Dan saya hanya bisa pesan ke teman-teman, kadang rezeki itu juga berpengaruh terhadap mungkin latar belakang kita dulu atau apa yang sudah kita lakukan dulu, hal-hal yang negatif. Yang saya harapkan teman-teman kalau ingin meraih sukses sejati, minimal teman-teman harus mulai berani untuk introspeksi diri atau evaluasi diri, ya. Karena itu hal yang berat sebenarnya, ya. Dibandingkan kalau kita mengevaluasi mitra atau upline kita, ya. Tapi insya Allah kalau kita bisa evaluasi diri, itu rezeki akan mengalir dengan deras, ya. Jadi seperti itu, karena kesuksesan sejati itu di mana kita bisa membantu banyak sekali orang untuk meraih apa yang sudah kita rasakan. Dan saya nggak akan bosan-bosan untuk turun ke leg besar ataupun kecil, ya. Saya nggak akan bosan-bosan karena saya lebih senang saya bisa membantu
mitra-mitra merasakan apa yang saya rasakan, bisa meraih sukses daripada saya sendiri yang sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Dan insya Allah waktu dekat saya juga akan buat video success story nanti Pak Bram. Ya nanti bisa di-share. Ya, jadi karena kalau ini saya nggak berhenti, saya bisa lanjut terus nanti waktunya lama ya. Sampai pagi. Jadi ya, itu Pak saja ya sampai pagi ini. Ya karena habis dapat closingan, dapat uang cash juga ini kan gitu. Oke ya. Oke, gitu aja dulu teman-teman ya. Pesan saya tetap lakukan aktivitas, tapi tetap harus waspada dan jaga kesehatan yang paling penting. Kalau saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa. Kenapa? Kami mengawali dulu di masa sulit. Sekarang teman-teman sudah enak. Kami bisa, pasti teman-teman lebih bisa daripada saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.